Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngadares Nuleres. Sekarang kita kembali kepada tahap 4 ya, melanjutkan pembelajaran Iqra. Dan di tahap 4 ini kita akan mempelajari cara memanjangkan suara ya pada harokat fathah, atau kita akan belajar mad pada harokat fathah. Nah, seperti ini ya. Nah, kapan harokat fathah itu memanjang? Saat di depannya ada alif ini. Nah, seperti ini. Saat setelah harokat fathah itu ada alif, maka tempo suara kita memanjang. Kalau sebelum ada alif, misalkan contoh, nah ini contoh, sebelum ada alif kita baca a, satu ketukan, a. Nah, jika ada alif di depannya maka tempo suara memanjang. Itu setara dengan kita membaca dua fathah ini, a. Nah, memanjang seperti itu ya. Sebelum ada alif a, setelah ada alif a, gitu. Jadi satu alif itu setara kita mengucapkan dua fathah. Oke. Ba misalnya, ba gitu. Ka to. Nah, jadi jika setelah fathah ada alif, maka tempo suara kita memanjang. Sebelumnya a. Nah, jika ada alif memanjang a, seperti itu. Kita lanjut ke contoh. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita baca kalimat pertama ba'a. Nah, maka kalimat kedua karena ada alif, perhatikan alifnya, apakah alifnya di ba atau di ain. Nah, setelah kita tahu bahwa alifnya di ba, maka tempo suara yang harus memanjang yaitu di ba. Sebelumnya ba'a, maka ini dibaca ba'a. Seperti itu ya. Contoh kedua. Nah, contoh kedua ini yang tidak ada alifnya, maka tidak ada tempo suara yang memanjang. Biasa ya. Nata. Maka di sini ada alifnya, dibaca panjang nata. Seperti itu. Jadi suara kita memanjang pada harokat fathah itu saat di depannya ada alif. Ini disebut dengan mad. Mad itu memanjangkan tempo suara. Kemudian berikutnya, nah ini cara penulisan di dalam Al-Quran untuk hamzah fathah yang di depannya ada alif itu. Satu, kadang di mushaf itu seperti ini penulisannya ya. Jadi hamzah alif, di atasnya ada hamzah, terus harokatnya berdiri. Nah, ini juga isyarat adanya alif ya, maka ini pun dibaca panjang a gitu. Atau seperti ini, alif saja, tidak ada bentuk hamzahnya, alif kemudian fathahnya berdiri, ini juga sama dibaca panjang ya. Intinya kalau ada fathah berdiri di alif atau di hamzah di dalam mushaf ya, penulisan mushaf, karena nanti mushaf itu atau Al-Quran itu penulisannya berbeda-beda. Ini maka dibaca panjang. Kemudian contoh nih, tulisannya gini. Kalau ada tulisan seperti ini, maka ini panjang ya a-nya. Adama. Contoh untuk alif. Nah, kayak gini. Ini juga pas sepanjang Adam. Jadi di mushaf itu penulisannya ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Bahkan ada yang seperti ini. Nah, yang Iqra yang sedang kita pelajari itu penulisannya seperti ini ya. Penulisannya seperti ini, hamzah dulu di fathah baru alif. Nah, ini
standar Madinah ya. Rasam Utsmani standar Madinah, kalau ini standar Indonesia biasanya. Tapi tetap ya, intinya ini dibaca panjang. Lanjut. Nah, di sini ada ciri lain yang bentuknya alif kecil atau biasa disebut dengan fathah berdiri ya. Sebelumnya ada tadi seperti yang tadi. Nah, seperti ini. Jadi fathah terus alif berdiri atau alif kecil atau disebut dengan fathah berdiri. Fathah terus di depannya ada fathah berdiri. Fathah biasa dulu, terus nanti ada fathah berdiri. Contoh, nah seperti ini. Ini ya fathah berdiri. Nah, di H ini H-nya fathah biasa dulu, terus di depannya ada fathah berdiri. Maka ini pun dibaca panjang ya. Jadi ini simbol untuk alif ya, simbol untuk alif. Setelah fathah ada alif, maka ini dibaca panjang. Waha, waha, wahadza, wahadza. Kemudian di mushaf penulisannya ada yang berbeda. Nah, jadi fathah yang biasanya itu hilang. Jadi dia menulisnya langsung fathah berdiri. Seperti ini. Standar Indonesia seperti ini ya penulisannya. Kalau ini standar Madinah. Wahadza, wahadza, tapi tetap dibaca panjang. Kemudian berikutnya ada juga yang alifnya itu berbentuk ya tanpa titik. Ini di akhir kalimat biasanya ya. Seperti ini nih. Nah, seperti ini contoh. Nah, kan di akhir kalimat. Ini sejatinya bukan ya tapi alif ya. Kalau kita menyebutnya alif bingkang, alif bengkok. Jadi bentuknya ya tapi tidak ada titiknya. Nah, ini dibaca panjang. Penulisan di mushaf standar Madinah itu seperti ini. Jadi fathah dulu baru alif yang berbentuk ya dan diharokati dengan fathah berdiri. Fanada, fanada. Nah, ada juga penulisan yang lain di standar Indonesia. Nah, tidak ada fathah biasanya di dal, langsung fathah berdiri di dal dan diakhiri dengan alif yang berbentuk ya. Penulisannya dua tipe ya. Fanada, fanada. Ada juga yang nyambung, kalau ini kan terpisah, ini nyambung alif yang berbentuk ya-nya. Contoh seperti ini. Yatama. Ya, yatama. Jadi tempo suara kita memanjang saat ada alif. Penulisan lain, nah langsung alif saja atau fathah berdiri, tidak ada fathah biasanya. Kalau ini ada fathah biasa standar Madinah, kalau ini standar Indonesia. Yatama. Nah, ya seperti ini nih. Yata, ini juga tidak ada fathah berdirinya, tidak ada fathah biasanya ya. Ini salah nulis. Ini langsung fathah berdiri. Yatama. Intinya jika setelah fathah itu ada alif seperti ini, jika setelah fathah ada alif atau alifnya itu disimbolkan dengan fathah berdiri ya, maka tempo suara kita memanjang. Atau kalau di akhir ayat, bukan di akhir ayat, di akhir kata ada alif yang berbentuk ya. Setelah fathah ini ada alif yang berbentuk ya seperti ini, maka itu juga dibaca panjang. Langsung kepada contoh-contoh. Nah, ini bahan ajar, lihat Iqra untuk remaja dan dewasa pada halaman 18 dan 19 ya, untuk melatih konsistensi madnya. Oke, di sini ada kata. Nah, ini ketika mau membaca, perhatikan dulu alifnya ya. Alifnya itu ada di huruf apa? Nah, contoh adama.
Adama, adama, adama. Alifnya ada di mana? Ada di hamzah, berarti tempo suara kita memanjang itu di a-nya. Adama, kayak gitu. Jangan sampai adama, jangan sampai seperti itu. Jadi dilihat dulu alifnya ada di mana gitu. Adama. Lanjut. Ini alifnya di mana? Oh, ada dua, di mim sama di ha. Berarti tempo suara kita memanjang di mim sama di ha. La-nya enggak. Seperti apa bahasanya? Malaha. Lanjut. Ini alifnya ada di kho. Khotoba. Nah, ini alifnya di mana? Oh, ternyata ini alifnya menggunakan ya tanpa titik di akhir kata. Fahada, jangan sampai fahada atau fahada, enggak ya, karena di fa tidak ada alif, di ha tidak ada alif. Fahada, kayak gitu. Ini seperti apa bacanya? Ayata, gitu. Ayata. Kemudian kalimat berikutnya Nasoro. Nah, ini gimana bacanya? Ada alifnya atau tidak? Kalau tidak ada alifnya, tidak ada suara yang memanjang. Fahafadho, kayak gitu. Karena tidak ada alif, jadi tempo suara kita tidak ada yang memanjang. Fahafadho. Kemudian berikutnya jama'ama. Ini ada alif, berarti dipanjangkan ma. Jama'ama. Kemudian ini faroshaha. Nah, ini silahkan dibaca mandiri seperti apa bacaannya. Boleh dikirim via voice note ya. Silahkan voice note via WhatsApp. Ini juga seperti apa bacaannya, boleh. Ini juga sama, silahkan. Nah, seperti itu untuk cara membaca mad ya, cara memanjangkan suara pada fathah. Jadi cirinya adalah setelah fathah ada alif, dan juga ada ciri-ciri lain yang sudah dijelaskan tadi. Mudah-mudahan bisa difahami, dan silakan untuk dipraktekkan masing-masing ya, di rumah. Semoga membantu apa yang saya sampaikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.